Dewan Kerja itu bagian integral dari Kuartir, tidak boleh dipisahkan. Dewan Kerja tidak boleh membuat surat sendiri. Nah, itu yang menjadi salah kaprah. ya. Kurangnya pembina penegak. Benar. Kalau penggalang ataupun siaga itu kan Sudah banyak. sudah banyak. Ikut kegiatan di Racana. Dewan Kerja. Selamat berjuang ya untuk menambah anggota. Ini mantap. Ilmu yang ada di Dewan Kerja Ranting itu sangatlah banyak dan akan berkesan nanti di hidup kalian semua. Bisa-bisa kepentingan pribadi atau keluarga kalah dengan organisasi. Halo semuanya, dimanapun kakak berada, jumpa lagi dengan saya nih. Kita ada setting baru di outdoor sekarang. Ya tebak sendiri, mungkin ada yang tahu. Banyak pinus di sini, masih di Purwosari, Purwodadi, area Purwosari Purwodadi, dan kita kedatangan tamu yang keren-keren nih. Dari lokal dulu, kita kedatangan Ketua Dewan Kerja Ranting Purwosari. Halo, Kak ya, Ozi. Kemudian kita spesial kedatangan spesial dari Ketua Dewan Kerja Cabang Pasuruan, Kak Wijaya. Ya, jauh-jauh nih Kak. Jauh-jauh ya. Iya, betul sekali. Dari asli mana sih Kak Wijaya? Grati. Grati ya. Oh Grati ya. Grati ya. Wah, yang kemarin Kak, juara satu di iya. prestasi Kak. Ya. Oh iya. Aku ingin di Mbak Kak Teo. Samen kok iso menang. Loh, sampean tak sik gak apa-apa. Tapi aku foto sik, aku udah kabur. Dari sing foto dhisik. Si foto dhisik. Juara. Kini kan tak sik waktu 2-1. Iya. Kak Teo mlebu dhisik foto mbek kabur. Jare ini aku sing arep menang. Oke. Oke, sesuai yang kita sounding di Instagram kemarin ya, kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang sedikit banyak apa-apa nanti. Soal Dewan Kerja, entah nanti lingkupnya Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting di Purwosari khususnya. Pak Wijaya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kesibukannya apa sekarang? Kuliah, kerja, KKN. KKN. Kuliah, kerja, KKN. Di mana kampusnya, Kak? Di Pasuruan Kota. Kampus apa kalau boleh tahu? Di Universitas Merdeka Pasuruan. Universitas Merdeka Pasuruan. Sekarang lagi KKN. Lagi KKN. KKN-nya di Makanya di Desa Kemantren Rejo, Kecamatan Rejoso. Kemantren Rejoso. Oh, di Rejoso. Ya. Rejoso Pasuruan apa Purwosari Kak? Rejoso Pasuruan. Di Purwosari ono soalnya. Purwosari ono. Iya. Di Pasuruan. Apa fokusnya KKN-nya? Fokusnya di UMKM, pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM. Kau sih, Bah, sibukannya apa sekarang? saya sebetulnya nggak sibuk sih Kak. Di samping sekarang kan ya kuliah, ya sama Kak Jaya kuliah, tapi masih semester 3 sekarang Kak. Masih semester 3. Betul, semester 3 ya. Belum KKN. Belum ya. Lihat kemarin masih ngafalin apa? Hadis-hadis. Ya betul sekali. Saya masih repot. Prodi apa Kak sih? Ya kebetulan saya prodi pendidikan Kak ya. Pendidikan apa? Pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Oh, Kak Wijaya prodi apa? Di hukum, Hukum. ilmu hukum. Ilmu hukum. Murni ya. Hukum nggak ada pendidikan ya? Enggak ada. Adanya hukum Islam sama hukum Malam. warga Islam. Hukum. Kalau Kak Uci pendidikan agama di universitas? Di Universitas Sudarta Pasuruan Kak. Betul. Tuh, deket Kak ya. Dekat banget. Iya, sangat dekat dari sini. Sering ke sana, sering ngopi ke sana. Lebih di kampus Kak? Pernah di dekat kampus lebih seringnya. Cuman pernah ke kampus. Berkembang pesat sekarang. Alhamdulillah. Sekarang nambah bangunan lagi. Nah, Ekspansi. betul sekali loh. Terkenal dengan mewah Kak, mepet sawah. Oh iya, manusia ke sawah ya. Betul sekali. Iya. Itu. Boleh diceritain nggak ini Kak Wijaya dulu deh latar belakangnya kenapa kok bisa ikut pramuka terus akhirnya gabung di Dewan Kerja. Kalau latar belakang sih memang saya ikut pramuka dari kelas 4 SD gitu. Wow. Dari kelas 4 SD waktu itu ada event Java Squad Challenge di Oh, JSJ. SCSC. Kelas Di 4? Kelas 4. Kelas 4 atau kelas 5 lupa.
kelas 4. Terus Merasa tua ya. Jadi sampean tuwek Mas. Maksudnya kok itu aku wis kuliah sih kalau nggak salah. kelas 4 waktu itu, kelas 4. Lalu SMP saya sempat vakum 1 tahun di Pramuka, tapi kelas 2 saya ikut lagi. Lanjut sampai SMA. Di SMA saya menjadi ketua bidang humas di Ambalan Brawijaya Srikandi. Lalu 2019 saya ikut GP, Giat Prestasi Cabang di GP Pintu yang Langit. lama. Di Pintu Langit. Waktu itu masih menjadi peserta kelas 1, satu-satunya kelas 1 di Ambalan saya. Lalu waktu itu saya lihat penyelenggaranya. Oh, ternyata penyelenggaranya adalah Dewan Kerja Cabang. Dari situ saya tertarik, apa sih itu Dewan Kerja? Nah, saya meneliti, saya menelusuri, oh Dewan Kerja itu ternyata seperti ini. 2020 Muspanitra kalau nggak salah waktu itu ada pendaftaran, saya ikut 5 sampai sekarang. 2020 saya masuk Dewan Kerja. waktu GP itu peserta ya? Peserta CST. CST. Wow. Dan dari situ belajar yang dewan kepanitiaannya, yang dewan Iya. kerjanya. Dewan Kerjanya saya melihat penyelenggaranya ini siapa. Oh, ternyata penyelenggaranya Dewan Kerja. Kok kayaknya keren sekali. Akhirnya Dewan tertarik Kerja. nggak ya? Tertarik kan? Apa sih Dewan Kerja itu? Akhirnya kok pas waktu itu ada Muspanitra, habis Muspanitra ada open rekrutmen, saya ikut. Siapa waktu itu dewan kerjanya? Mas Ayi, Mas Rifan, Oh, Kak Ayi, Kak Ayi. Kak Ayi, Kak Rizka, Kak Lala. Waktu itu Rizka, Mas Kak sudah ada Lala. Kak Leli. Udah ada Kak Leli. Nah, Oh iya, iya. Kalau Kak Ozi mungkin Saya Kak, di awal sih mungkin gini, untuk kepramukaan masih mulai awal dari Kak Wijaya. Kak Wijaya mulai SD sudah pramuka nih. Alhamdulillah. Nah, kalau saya enggak Kak. Saya ini awalnya dari ikut-ikutan ya, seperti alasan-alasan para teman-teman. Awalnya ikut-ikutan. Jadi awal saya ikut pramuka itu di SMP Kak. Di SMP pada saat itu memang teman akrab saya ini ikut pramuka. Nah, akhirnya saya ikutlah pramuka di kelas 2. Lah kok kepilih jadi pratama Kak. Nah, itu. Nah, padahal awalnya cuma ikut-ikutan, akhirnya dikasih kepercayaan menjadi pratama. Nah, karena sistemnya dulu itu pilihannya bersama kayak seperti OSIS. Jadi semua semua anggota atau semua siswa saat itu memang, karena di SMP Purwosari ini kegiatannya ada kegiatan pramuka wajib. Jadi semuanya nanti itu terlibat dalam pemilihan pratama. Akhirnya di situ saya banyak temen, akhirnya banyak suara masuk ke saya. Nah, itu akhirnya masuk jadi terpilih jadi pratama. Akhirnya setelah penggalang di Penegak saya menjadi Dewan Adat di Ambalan Untung Suropati RA Kartini di SMK Negeri 1 Purwosari. Nah, setelah itu dari berjalannya waktu, akhirnya saya ikutlah gabung di Dewan Kerja Ranting. Lah pada saat gabung itu pada saat COVID Kak. Pada saat setelah di tahun-tahun 2021 atau 22 gitu ya, ikut di Dewan Kerja Ranting. Pada saat itu saya di bidang penelitian dan evaluasi Kak, gitu. Nah, di 1 tahun kegiatan ada Muspanitra saat itu. Bukan deh, 2 tahun lagi. Jadi di 2024 itu ada Muspanitra. Nah, di situ saya mencalonkan diri menjadi Dewan Kerja Ranting, Ketua Dewan Kerja Ranting. Nah, alhamdulillah teman-teman ini mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Dewan Kerja Ranting. Nah, terus di Racana loh, saya ikut Racana Kak. Oh iya, yang Racana Yudharta. Betul, kebetulan di Universitas Yudharta Masula itu ada Racana. Yudharta. Siap. Kak, di Unpad ada Kak? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin suatu saat Kak Wijaya mempelopori. Oh iya, alhamdulillah. Di Racana sendiri saya menjadi CO bidang media Kak. Nah, kebetulan juga di kemarin juga jadi tim media. Gitu ya. Mungkin sekilas lah itu. Apa kesan terbaik sejauh ini ikut pramuka? Jadi Kak Ozi. Kak Wijaya? Kak Wijaya. Oh, ya. Kesan terbaik ikut pramuka, satu, relasi yang sangat banyak dan sangat besar. Di mana-mana ada teman. Kita perlu sesuatu, oh teman saya ada yang fokus di bidang ini, akhirnya kita tahu, kita banyak relasinya. Yang kedua, pengalaman baru yang tidak
tidak saya dapatkan di tempat lain, terutama pengalaman di Dewan Kerja, bertemu dengan orang-orang penting, bertemu dengan pejabat, menghandle suatu kegiatan di tingkat cabang, mengikuti pelatihan. Salah satu keuntungan di Dewan Kerja itu kita ada beberapa pelatihan, dikirim ke daerah, dikirim ke nasional, dikirim ke banyak-banyak tempat baru. Itu salah satu pengalaman yang mungkin di tempat lain tidak akan mendapatkan Iya. atau jarang mendapatkan seperti itu. Waduh, alasan saya udah diambil semua nih sama saya. Sama, idem. Ya itu Khusus paling di penting. Wonosari. Oh, Oke. Purwosari. Karena beda kan, Kak Wijaya tumbuh di Ingrati, Kak Uci tumbuh di Purwosari. Ya, Lingkungannya juga beda, orang-orangnya juga beda. betul sekali. Nah, kalau saya sendiri sih gini kak. Yang pertama memang relasi kak, relasi. Karena baru belakangan ini kita di Dewan Kerja Ranting itu kan mengadakan LPK toh, yang Kak Jaya yang jadi pemateri. Nah, di situ kita untuk kegiatan itu 0 rupiah kak, dari kas Dewan Kerja Ranting maupun apapun itu. Kita cari sponsorship kak, sponsor ke entah itu apa, dari pengelola tempat wisatanya. Kan kebetulan di itu kan mau menjadi tempat wisata apa namanya kak, Pak Wali. Nah, pusat konservasi Pak Kali. Nah itu terus ada lagi dari Pak LT RW sekitar dusun maupun desa itu sangat support. Nah dari situ saya banyaklah ilmu-ilmu yang didapat, relasi dari Pak Kades ataupun Pak Camat dan sebagainya. Akhirnya ya banyaklah ilmu yang saya dapat di situ. Nah mungkin itulah bersama dengan Kak Jaya tadi, banyak teman Relasi. yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal, jadi awalnya teman jadi janganlah. Jangan. Pernah. Alhamdulillah. Ente kak. Lek Kak Uci aku nggak tahu, lek Kak Jaya aku tahu. Oh, aduh. Jangan kak. Kak Uci nggak pernah tuh? Dulu di SMK kak. Oh pernah. Di SMK pernah. Tapi ya cukup jadi kenangan lah. Cukup jadi pelajaran. Betul sekali. Oke, jadi relasi ya. Betul. Kesan positif yang baik sejauh ini, dapat relasi banyak, relasi luas, terus aktualisasi diri ke kegiatan-kegiatan tingkat daerah, tingkat Nasional, daerah, Ya. belajar mengelola kegiatan. Betul. Tuh. Terus menurut Kak Wijaya, dengan kita ikut pramuka ini bisa jadi modal untuk kita bisa hidup nggak, untuk mandiri, untuk siap terjun ke masyarakat, untuk siap jadi dewasa? Sangat bisa, karena di pramuka kita diajarkan banyak hal, mulai dari teknik kepramukaan yang itu nanti implementasinya kita ke kehidupan setelah pendidikan. Contohnya saya di pramuka saya diajarkan banyak hal, mulai dari kepemimpinan, mulai dari caranya untuk bermasyarakat, mulai dari menata diri, menata teman-teman. Nah itu secara tidak langsung tertanam di diri saya. Nah dibawa ke lingkungan luar pramuka itu berdampak. Contohnya di lingkungan kampus, ya saya yang di pramuka terbiasa untuk berkegiatan, terbiasa untuk mengeluarkan ide-ide, itu tersalurkan di sana. Nah di pekerjaan juga, karena saya sudah dibekali beberapa hal di pramuka, itu sangat berdampak di pekerjaan. Di kampus karena saya ikut pramuka, banyak ide-ide yang saya salurkan di sana. Karena ide-ide itu pernah saya jalankan di pramuka. Secara tidak langsung itu menjadi poin plus untuk diri saya. Nah, jadi sangat berdampak sekali kalau hal itu. Ya. Sesuai dengan moto barunya WOSM ya, Betul. Ready for Life. Betul. Scout Ready for Life. Oke, kita masuk ke Dewan Kerja ya. Boleh. Dari Kak Wijaya dulu deh, ingin tahu sudut pandangnya apa sih Dewan Kerja itu Kak? Kalau kita melihat di peraturan di PPDK, di petunjuk pelaksanaan Dewan Kerja nomor 5 tahun 2017, Dewan Kerja itu adalah wadah kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir, yang artinya Dewan Kerja dibentuk untuk membekali penegak dan penega tentang kuartir, tentang pengelolaan kuartir, tentang penegak dan penega, yang nantinya Dewan Kerja ini diharapkan menggantikan kakak-kakaknya di kuartir. Itu tujuan utama dibentuknya Dewan Kerja. Jadi Dewan Kerja itu pada intinya wadah kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir.
yang tugas dan tugasnya adalah mengelola, menata, menjalankan kegiatan penegak pandega di wilayahnya. Kalau di nasional di Dewan Kerja Nasional, daerah Dewan Kerja Daerah, cabang di Dewan Kerja Cabang, dan ranting sampai seterusnya, seperti itu. Tugas khususnya untuk mengelola penegak dan pandega di Mengelola wilayahnya di masing-masing, wilayahnya di partai masing-masing. ranting masing-masing. Tuh. Karena sering aku melihat pas diskusi bareng adik-adik gitu ya, atau orang-orang yang ya orang pramuka sendiri, masih banyak yang berpikiran eh, bahwa Dewan Kerja ya hanya badan pelengkap aja. Ya benar, badan kelengkapan ya, Betul, cuman dia punya tugas khusus punya tugas khusus untuk Mengelola. mengelola Ya. pembinaan penegak pandega di mengelola, merencanakan, melaksanakan. oleh karena itu ada apa, Puspanitra, Yes, Sitparca, Sirwarja. Ada mekanisme untuk kita menyampaikan informasi suatu kegiatan. Ada mekanisme diskusi di dalam Dewan Kerja. Seperti penegak dan pandega, di penegak dan pandega kita didorong untuk diskusi. Teknik kepramukaan kan sudah hampir tidak ada, bukan tidak ada sih. Kayak 20%, 30% teknik kepramukaan. Tapi selebihnya sebenarnya penegak dan pandega itu kita didorong untuk berdiskusi dan berdinamika. Karena di penegak dan pandega, seorang pramuka itu sedang mencari jati dirinya. Oleh karenanya di penegak pandega itu sudah mulai diarahkan mau kemana, sudah mulai diajak diskusi, sudah mulai diajak berdinamika. Nah itu makanya ada Dewan Kerja, ada Satuan Karya, ada Sangga. Oh iya Kak, ini kayak misalkan di suatu keluaran itu tidak ada gugus depan penegak ataupun pandega di sana, apakah tetap harus diadakan atau dibentuk Dewan Kerja ini Kak? Secara peraturan sih ya, karena Dewan Kerja itu termasuk salah satu badan kelengkapan kuartir. Badan kelengkapan kuartir itu kalau tidak salah ada Dewan Kerja, ada Dewan Kehormatan. Ya. Nah, salah satu unsur kelengkapan kuartir adalah adanya Dewan Kerja. Nah, untuk kuartir yang tidak memiliki gudep, sebenarnya syarat menjadi Dewan Kerja itu satu, dia bantara, aktif gugus depan, dan berdomisili di wilayah kerjanya. Misalnya kuartir ranting A tidak memiliki Dewan Kerja, tapi pasti di setiap kuartir tersebut itu ada anak yang bersekolah di luar kecamatan. Nah, itu bisa mendirikan Dewan Kerja. Itu pertanyaanku beberapa tahun lalu. Syarat-syarat untuk menjadi Dewan Kerja, salah satunya sih aku bingung adalah apakah harus gudepnya atau pangkalannya di wilayah kuartir tersebut, atau boleh Dari luar. anak yang sekolahnya di luar kuartir tersebut, cuman dia domisili kuartir tersebut, ikut Dewan Kerja setempat. Boleh. Boleh Jadi, ya berarti ya. gini, syarat menjadi Dewan Kerja menurut PPDK itu sebenarnya berusia kalau nggak salah penegak usianya penegak, sudah bantara, aktif gudep. Di PPDK seperti itu. Syarat-syarat lain itu bisa ditentukan saat muspanitra atau sesuai dengan kebutuhan Dewan Kerjanya sendiri. Ada beberapa kasus seorang di penegak di kuartir itu tidak ada gugus depan penegak. Nah, bisa seorang penegak dari wilayah, misalnya kita katakanlah Purwosari misalnya tidak punya gudep penegak sendiri, tidak punya gudep penegak. Terus ada Kak Ozi misalnya dari Purwosari, dia sekolah di Wonorejo. Nah, itu bisa mendirikan Dewan Kerja Ranting Purwosari walaupun dia penegaknya di Wonorejo, karena domisilinya di Purwosari. Tapi tidak boleh ikut keduanya, ikut Purwosari sama ikut Wonorejo itu tidak boleh, harus pilih salah satu. Nah itu pernah ada di anggota kita Kak, itu merangkal di Dewan Kerja. Akhirnya ya dengan keputusan bersama, dengan musyawarah, dengan andalan maupun saran dari pihak pengurus keluaran, ya akhirnya dia suruh milih salah satu lah gitu. Karena nggak etis juga kan secara organisasi. Betul. Itu ya jawaban untuk mungkin ada keluaran yang tidak di dalamnya memiliki tidak ada Dewan Kerja, yang terkendala gudep, itu bisa memakai solusi tersebut. Bisa pakai solusi tersebut. Di PPDK syarat utamanya hanya Usianya sudah penegak, Penegak pandega Kak? bantara,
Bantara aktif di dulu, Bantara terus dulu. aktif gugus depan. Minimal Bantara. Minimal Bantara. Selebihnya diatur di Selebihnya sesuai kebutuhan Dewan Kerja masing-masing. di dibicarakan di forum Muspanitra. Panitra di tim formatur. Informator ya. Oh iya, ini juga kemarin saya lihat DKR Purwosari untuk penjaringan anggota Dewan Kerjanya pakai sistem open recruitment. Itu juga dulu pertanyaanku, karena dulu pas zamanku atau atasku itu sistemnya informatur. Oh iya. Belakangan kan kita sering menjumpai Dewan Kerja open recruitment. Itu diperbolehkan dua-duanya. Gini, jadi sistem perekrutan anggota itu alurnya seperti ini. Muspanitra kan terpilih ketua dan wakil ketua yang baru. Nah, ketua wakil ketua lama dan ketua wakil ketua baru itu sama perwakilan ganjil dari peserta Muspanitra itu membentuk namanya tim formatur. Tim formatur ini yang tugasnya untuk menjaring penegak pandega untuk menjadi Dewan Kerja. Sistemnya boleh open recruitment atau boleh dipilih dan dites. Intinya ada keterbukaan. Nah, yang menjaring adalah tim formatur. Lalu saat sudah terbentuk disahkan menjadi Dewan Kerja, kalau nantinya ada kebutuhan untuk merekrut anggota, itu boleh direkrut di open recruitment. Namanya pergantian antar waktu. Oh iya iya. Oke. Nah kebetulan di Purwosari juga bentar lagi ada PAW kak. Betul. Ada. Ada PAW. Ya PAW-nya untuk menggantikan di pengurus hariannya. Kita kekosongan di sekretaris sama di bangkirnya atau di Udah mulai ini bendaranya. dah, udah mulai sepi dah. Oh. Kemarin masih banyak ya. Wow. Jadi ini mungkin ya keresahan kami. Oh ya, siap. Mungkin ini keresahan saya, bukan saya sih, teman-teman juga di Dewan Kerja Ranting. Ini mungkin ada di seluruh DKR kayaknya. Jadi terkadang kita anggotanya banyak, tapi yang aktif itu cuma beberapa. Karena kenapa kak? Di Dewan Kerja Ranting, khususnya di Purwosari, kita itu anggotanya ada yang pertama yang masih sekolah, ada yang sudah kuliah. Nah, yang saya jadi keresahan buat kita ini untuk yang kuliah. Nah, ini kan misalkan lah dia cuman bisa pulang Sabtu Minggu saja. Sedangkan kadang juga nggak pulang. Sedangkan kegiatan di Kuliah di luar kota. betul kuliahnya di luar kota, kuliahnya di luar. Misalkan lah dia kuliah di Malang, kuliahnya di Malang. Kadang pulang atau enggak. Nah, jadi setiap kegiatan itu kadang dianya ikut atau enggak. Terus pas kita perlu secara mendadak kan kadang gitu. Kemarin itu seperti itu, Kak. Kemarin itu seperti itu, Kak. Siap. Berusaha ini ya sesuai rencana ya, Betul. terstruktur ya. Siap. Mungkin enggak kemarin saja, mungkin konsep juga ya. Ngomong tuwek-tuwek isen itu debat. Ya itu lah. Kan ketika perlu mendadak saya sebagai yang akamsi karena saya TK di Purwosari, SD Purwosari, SMP Purwosari, SMK Purwosari, kuliah pun di Purwosari. Nah, jadi ya saya yang standby di Purwosari, jadi cuma beberapa anggota saja yang standby, selebihnya kuliah di luar kota. Akhirnya nggak setiap waktu bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan di Purwosari. Nah, mungkin ada solusi buat kami di Dewan Kerja, mungkin Dewan Kerja lain juga gitu. Mungkin ada solusi dari Kak Jaya terkait anggota banyak, tapi yaitu ketika nanti pas kegiatan ataupun kita perlu mendadak, ternyata mereka itu ada sibuk dengan kuliah atau Terjadi juga nggak di DKJ Kak? Terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah alhamdulillah membaik. Gimana penyikapannya waktu itu? Gini, ini nyambung ke tadi ya. Salah satu alasan kenapa kok diambil Dewan Kerja itu harus berdomisili atau bisa diambil dari domisili di wilayah tersebut untuk memudahkan hal tersebut. Kalau ada kegiatan mendadak atau butuh pendelegasian mendadak, diharapkan yang di sekitar situ bisa langsung gercep, langsung ready. Nah, itu menjadi salah satu alasan utama. Yang kedua, di dalam Dewan Kerja itu ada namanya renja, rencana kerja. Setelah ada renja, ada program kerja.
Nah, program kerja ini yang menjadi tolak ukur kegiatan Dewan Kerja. Jadi Renja itu kan sudah ada jadwalnya, sudah ada perencanaannya. Jadi kita bisa membagi tugas dan mengosongkan waktu. Misalnya Renja bulan ini ada kegiatan A, B, C, D, E. Sudah ditentukan jadwalnya. Jadi diharapkan anggota yang bersangkutan sudah meluangkan waktunya untuk hari tersebut. Nah, kalau mungkin 3 kali, 2 kali tidak bisa mengikuti kegiatan, bisa ditanyakan lagi komitmennya seperti apa. Oleh karenanya Dewan Kerja itu boleh melakukan PAW, pergantian antar waktu. Ketika ada anggota yang sudah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ada anggota yang sudah berhalangan tetap. Karena di Dewan Kerja penegak atau pendega yang sudah menikah itu tidak boleh lagi menjadi Dewan Kerja, sudah masuk ke golongan dewasa. Oh ya. Meskipun baru 21 tapi sudah menikah. Nah, itu sudah otomatis beralih golongan menjadi golongan dewasa, bukan lagi anggota muda. Nah, oleh karenanya pergantian antar waktu tersebut halal atau legal dilaksanakan, entah itu setahun sekali, entah itu 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan Dewan Kerja masing-masing. Begitu. Tapi misalkan Kak nih, kayak tadi yang kata Kak Wijaya tadi, kalau sudah menikah, meskipun masih umurnya 21, kan sudah tidak bisa ikut campur di Dewan Kerja lah, karena sudah pindah golongan dewasa. Apakah mereka diperbolehkan untuk membantu ataupun misalkan nih di Dewan Kerja ada kegiatan, mereka ikut membantu, apakah diperbolehkan? Boleh. Yang ikut membantu kegiatan boleh, tapi yang digarisbawahi mereka tidak boleh mencampuri urusan organisasi Dewan Kerja. Kalau urusan kegiatan, urusan yang lain boleh, karena Dewan Kerja itu boleh membentuk sangga kerja. Terus Dewan Kerja juga boleh membentuk bidang di luar Dewan Kerja lainnya. Misalnya saya contohkan di Dewan Kerja Daerah. Di Dewan Kerja Daerah itu ada namanya bidang kegiatan yang diambil dari penegak pandega non Dewan Kerja atau bidang yang lain. Oh ya. Sesi ya boleh. Masuk struktur itu. Maksudnya nggak masuk struktur, tapi dia menjadi bagian dari Dewan Kerja. artinya memang ada. Oh ya. Di Dewan Kerja ada di DKD ya. DKD tadi contohnya ada 4 bidang nih yang diatur. Ada beberapa bidang. Nah, dia menambahkan beberapa bidang Di luar dari itu. di luar Jadi dari kayak 4 itu. kasarannya kayak stakeholdernya Dewan Kerja. Dan itu di luar yang menjabat Dewan Kerja Daerah. Di luar mencatat Dewan Kerja Daerah. Iya. Itu bisa jadi solusi dan referensi ya untuk Dewan Kerja di bawahnya ya. Iya, di kami Dewan Kerja Cabang pernah melakukan hal tersebut. Kita bentuk tim kegiatan di Dewan Kerja Cabang. Waktu itu anggotanya adalah Purna Raimuna Daerah. Raimuna Daerah kita masukkan ke dalam tim eksternal Dewan Kerja, tim kegiatan Dewan Kerja. Dan Jadi itu nantinya aktif ketika mengadakan kegiatan. ya aktif mengadakan kegiatan. Misalnya Dewan Kerja Cabang butuh masukan. Di samping kita mendengarkan masukan dari Dewan Kerja Ranting, dari penegak pandega, kita juga mengambil masukan dari tim kegiatan. Seperti itu. Boleh. Jadi Dewan Kerja boleh membuat sangga kerja, boleh membuat tim, boleh. Yang ini istilah satuan tugas. satuan tugas, ya, boleh. COVID. Boleh membentuk, tapi harus sepengetahuan kuartir. Karena Dewan Kerja itu bagian integral dari kuartir, tidak boleh dipisahkan. Dewan Kerja tidak boleh membuat surat sendiri. Nah, itu yang menjadi salah kaprah, teman-teman. Saya banyak dulu ya, sebelum beberapa tahun ini, saya menemui ini undangannya kok dari Kop Dewan Kerja Ranting. Ini tidak benar ini. Karena Dewan Kerja itu masuk ke dalam strukturnya Kuarcap. Bagian integral dari Kuarcap. Oleh karenanya tidak boleh membuat surat sendiri. Barusan ini beberapa tahun kebelakang. Ambil iki penyebutan nih Kak Rosari Kak sering ngarar iki ke sanggar DKR ya apa itu Kak Wijaya. Gini. boleh saja kalau misalnya boleh ya. Bisa ditetap gini. Kalau misalnya kuartir sudah menetapkan ini tempatmu untuk ya berkumpul, rapat dan lain-lain. Terus sanggar menjadi sanggar Dewan Kerja Ranting boleh. Ini jadi satu. Kalau terpisah tempatnya. Saya garis bawahi kalau terpisah. Contohnya di Dewan Kerja
cabang, sanggarnya DKC kan di belakang. Di ruang DKC itu sanggar DKC. Kalau bangunannya namanya Geraha Pramuka. Tapi di dalam Geraha Pramuka ada ruang DKC. Itu sanggar DKC namanya. Prosari juga ada loh kak, prosari ada loh kak. Yang bawah kan punya Ekoharan, yang di atas kan air kak. Selama itu ditetapkan oleh kuartir. Kan di DKC misalnya ya, di belakang kan itu memang ada tulisannya ruang DKC. Berarti otomatis adalah sanggar DKC. Sanggar DKC yang ada di dalam Warcap. DKR di Pasuruan. Kondisinya gimana sekarang, Kak? Kondisi DKR Pasuruan sudah mulai menunjukkan keaktifannya. Di wilayah timur, Nguling, Grati, Rejoso, kemarin sudah Muspanitra. Di wilayah barat, Bangil kemarin sudah Muspanitra. Di wilayah selatan, Paserpan sudah merencanakan Muspanitra. Puspo sudah merencanakan Muspanitra. Purwosari juga sudah aktif. Purwodadi 2023 sudah Muspanitra dan sudah mulai dikejar untuk aktifannya. Nah, jadi di beberapa tahun ini mulai 2025 sampai 2026 nanti yang saya fokuskan di dalam program adalah untuk membentuk sumber daya manusianya dulu. Nah, kemarin kita sudah GP salah satu tujuannya untuk mendongkrak semangat penegak Pandega. Kan sudah lama nggak ada kegiatan sebesar itu kan untuk di Pasuruan. Nah, untuk tingkat penegak, tujuannya untuk mendongkrak semangatnya penegak Pandega yang nantinya ada penguatan SDM di dalamnya. Nah, artinya mendorong koran-koran yang belum punya DKR untuk membentuk DKR. Untuk yang sudah punya DKR diaktifkan kembali. Nah, dilanjutkan. Nah, itu kak, oh ya saya ada titipan dari teman-teman kak. Ini dari teman-teman penegak itu merasa Purwosari kangen, nih, aspirasi penegak Purwosari. aspirasi Purwosari kak. Jadi teman-teman itu kangen suasana perkemahan. Tapi ini yang merata gitu loh. Jadi kemarin kan terutamanya di Purwosari kan kita ada seleksi kak ya. Biar prestasi. Oh iya, seleksi untuk kontingen Purwosari. Itu kan nggak semuanya ikut gitu. Nah, mungkin nanti ini ya apa dari teman-teman Purwosari itu pingin suatu kegiatan lah yang kiranya nanti tiap gugus depan itu ada yang ikut. Betul. Maksudnya gitu lebih merata. Belum merata. Itu karena gini, GP adalah perlombaan, bukan perayaan. Kalau Raimuna, Jambore itu adalah perayaan. Perkumpulan bertemunya penegak Pandega di wilayahnya masing-masing. Nantinya akan kita agendakan Raimuna cabang. Wow, di-spill nih, silakan ditunggu ya. Oh iya, kemarin di-spill ya di GP. Di GP ada Raimuna cabang. Dalam waktu dekat. GP sakmono akeh, Kak. Dalam waktu yang sedikit lebih panjang. Kita persiapan dulu, evaluasi dari kegiatan kemarin. Kita harus mengevaluasi diri dan merencanakan kegiatan ke depan. Tapi kalau nggak salah kak di GP sebelumnya itu kan per gugus depan kak ya? Per gugus depan, karena kita tujuannya kenapa saya bentuk dan teman-teman Dewan Kerja Cabang membentuk kontingen perkuaran karena untuk mengaktifkan Dewan Kerja Ranting seperti itu. Karena salah satu tujuannya seperti itu supaya teman-teman ini sebenarnya kan kontingen yang berangkat Dewan Kerja Ranting itu dikelola oleh Dewan Kerja. Kontingen yang berangkat ke GP itu sebetulnya harusnya dikelola Dewan Kerja. Ini contoh giat prestasi daerah tahun ini insya Allah kan yang mengelola DKJ. Nah itu tujuan saya untuk yang mengelola di rantingnya adalah Dewan Kerja Ranting sendiri supaya aktif tumbuh rasa tanggung jawab. Nah itu jadi media aktualisasi diri karena Dewan Kerja jadi kaderisasi kepemimpinan tadi. Nah supaya juga tumbuh rasa tanggung jawab, tumbuh rasa memiliki. Kan kalau kita dilibatkan kan kita merasa senang kan. Saya dilibatkan, saya dihargai. Nah itu menumbuhkan hal tersebut saya buat per kontingen supaya bisa mengelola kegiatannya, mengelola strateginya, mengelola perencanaannya, mengelola hal-hal yang ada di dalamnya. Semuanya kak ya? Iya, dikelola Dewan Kerja Ranting, dibantu kuartir. So far hampir 100% di Pasuruan DKR-nya. Gimana? 60%? Sekitar 75%. 75% sudah aktif ya. Itu sudah aktif.
Yang lainnya kita dorong untuk segera membentuk, yang sudah membentuk tapi belum aktif kita dorong untuk segera. Ya, moga-moga bisa capai 100% ya di tahun ini ya. Alhamdulillah, amin. Salah satu tujuan sama Dewan Sama Kerja Dewan Kerja. mengaktifkan Dewan Kerja Ranting. Kalau Kak Uzi sendiri di DKR Purwosari ada ini keresahan, kendala yang selama ini dihadapi sebagai ketua Dewan Kerja. Untuk keresahan atau kendala, jadi mungkin kalau nggak kendala di DKR Purwosari sih kayak cuman itu aja Kak, keaktifan sama ya itu terkendala. Tadi sudah dijawab sih sama Kak Wijaya tadi. Terkendala misalkan ya tadi teman-teman yang kuliah di luar kota. Nah, itu. Nah, akhirnya saya kebetulan juga kemarin anggota kita itu menikah Kak. Nah, jadi otomatis kita adakan PAW untuk Mengisi mengisi lah kekosongan. kekosongan itu. Nah, jadi sekaligus open recruitment. Open recruitment ini nanti untuk apa ya, menambah apa ya, Menambah pasukan, pasukan untuk batalion. ya batalion komando. Kalau perang bisa siap. Betul. Nah, itu keresahan dari kami ya itu saja sih mungkin lah untuk keaktifan di gugus depan. Oh ya, ini mungkin ini adalah apa ya, tugasnya dari Kuaran sih. Jadi ada beberapa di Purwosari itu Kuaran gugus depannya itu ada yang membutuhkan pembina Kak. Lebih-lebihnya di penegak. Contoh lah. Itu tugas Kuaran itu. Iya, itu kan keresahan kan, keresahan. Nah, jadi kita mau mengadakan kegiatan di lingkup Dewan Kerja Ranting lah. Kegiatan ini di Dewan Kerja Ranting ini ketika membuat kegiatan yang hadir ya gugus depan itu aja. Padahal ya di Purwosari sendiri itu MA, SMA, SMK itu banyak. Meskipun di negeri ataupun swasta. Itu. Nah, jadi mungkin salah satu keresahannya itu tadi. Nah, tadi itu apa ya, masalahnya kurangnya pembina penegak. Kalau penggalang ataupun siaga itu kan sudah banyak. Kalau di penegak itu kan jarang. Karena pembinaan penegak dan penggalang beda. Beda. Ada perbedaan cukup tebal di dalam pembinaan penegak dan penggalang. Ini bisa nanti saya sampaikan teman-teman ke Pusdik, karena yang mencetak pembina adalah Pusdik. Yang mencetak pembina mulai dari KMD, KML itu ranahnya Pusdik. Nanti bisa saya sampaikan ke Pusdik. Mungkin mengadakan KMD atau KML penegak, kan di Pasuruan mungkin jarang ya ada KML penegak. Adanya mungkin di luar kota, di kampus gitu-gitu kan. Mungkin menjadi salah satu rekomendasi dari Pusdik untuk segera membentuk kegiatan KMD atau KML yang berfokus pada penegak. Nah, Mudah-mudahan penegak dan pendega di Purwosari khususnya dan Korca Pasuruan umumnya bisa terus eksis ya, eksis, Dewan Kerjanya juga eksis dan bisa menjadi motor penggerak pembinaan penegak pendega yang nantinya bisa menjadi pemimpin. Amin. Yang sudah jadi tujuannya Warnas menyusun itu. Nah, terakhir aspirasi sebelum kita ke pertanyaan, nanti ada pertanyaan dari teman-teman netizen ya, pesan-pesan untuk penegak pendega Kak di Pasuruan, Kak Ozi nanti untuk pesan-pesan pendega di Purwosari. Siapa dulu? Ozi dulu. Tadi saya 2 kali Ozi. Ya, siap. Pesan-pesan. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman penegak pandega di Keluarga Ranting Purwosari khususnya ya. Jadi nggak perlu banyak kata-kata, yang penting lek wayai kegiatan melok kabeh. Itulah. Itu aja pesan-pesan dari saya. Tetap di tetap ketika ada informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang khususnya di Keluarga Ranting Purwosari, diusahakan semuanya bisa ikut dan andil dalam kegiatan tersebut. Itulah. Karena ini Kak, di DKR Purwosari sekarang ada pramuka produktif Kak. Salah satunya itu kita di Dewan Kerja Ranting Purwosari berkolaborasi dengan tim media Kuaran. Itu ini open order kaos. Nah, itu nanti alokasi biaya atau dananya itu untuk
keberlangsungan kegiatan di Dewan Kerja Ranting Purwosari atau khususnya di Koran Purwosari gitu ya. Alhamdulillah sudah berapa Kak? 500 yang update Kak? Oh, 100 masih. Alhamdulillah Nggak itu. sampai. Masih berapa hari? 50. Terus juga ini Kak, apa kita mohon doa restu Harus tuh. kalau di Dewan Kerja Ranting Purwosari mau membuka ini apa ya namanya, kayak koperasi apa namanya yang khusus untuk Dewan kerja. oh iya untuk ini Apa Kak, koperasi? kayak Koperasi apa? Menjual menjual atribut-atribut pramuka. nah itulah Oh. salah satunya. Nah itu pengaplikasian dari pramuka produktif. Sekali-sekali. tuh. Kan pendanaan Dewan Kerja itu ada 3, dari kuartir, dari sponsor, sama dari pihak ketiga atau dari usaha Dewan Kerja. Itu pendanaan Dewan Kerja dari 3 sumber itu, dari kuartir, sponsor atau pihak ketiga, dan dari produktivitas Dewan Kerja. Itu bisa, boleh. Itu mungkin itulah sedikit Kak Wijaya, sekalian mungkin manfaat ikut Dewan Kerja sekaligus pesan-pesan untuk penegak Pandegase Pasuruan. Pesan kesan ya, kalau pesan kesan dari saya untuk penegak Pandegase Pasuruan, masa-masa muda itu adalah masa-masa yang tidak datang 2 kali. Gunakan masa mudamu untuk hal yang bermanfaat dan hal yang produktif. Seperti itu. Kalau manfaat ikut Dewan Kerja sangat banyak sekali. Manfaatnya tentu bukan materi ya. Manfaatnya kita rasakan setelah nanti kita tumbuh dewasa, terjun ke masyarakat. Kita bisa bertemu banyak orang, banyak relasi, bertemu dengan ini salah satu privilege untuk di Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting mungkin, dan Dewan Kerja lainnya, bertemu pejabat. Nah, kebetulan kan di cabang pengurusnya Mabicapnya adalah Pak Bupati. Nah, Kakwarcapnya Pak Wakil. Kita bertemu dengan beliau, bertemu dengan orang-orang penting, bertemu dengan orang-orang yang menentukan suatu keputusan di daerah. Itu suatu pembelajaran tersendiri untuk kita. Kita melihat orang-orang, oh seperti kita belajar, oh ternyata cara mengambil keputusan yang baik itu seperti ini, cara mengambil keputusan itu seperti ini, cara bersikap itu seperti ini. Nah, yang kedua, yang selanjutnya manfaatnya pengalaman tentunya. Banyak sekali pengalaman yang kalau saya ceritakan bisa panjang ya. Pengalaman, iya, pengalaman, pengalaman yang sangat tidak terlupakan bersama teman-teman Dewan Kerja, bertemu dengan Dewan Kerja Cabang se-Jawa Timur, bertemu dengan Dewan Kerja Daerah, bertemu dengan Dewan Kerja Nasional, bertemu dengan orang-orang yang keren. Itu sangat tidak bisa dibayar dengan uang menurut saya. Sangat tidak bisa Waktu dan terlupakan. kesempatan itu Betul. mahal sekali sampai Mahal nggak bisa sekali. diukur dengan uang. Mahal sekali. Pengalaman adalah suatu hal yang sangat besar. Dan ketemu beliau-beliau ini bisa jadi inspirasi ya buat Inspirasi. kita, motivasi buat kita, dan suatu pembelajaran tersendiri karena beliau punya karakteristik tersendiri daripada orang yang biasa kita temui, karena selain pengambil kebijakan juga gimana caranya membaca sebuah masalah dan cari solusinya, Solusi problem solving sih. solvingnya. Dan itu bisa kita ambil Belajar, kita belajar dari mereka. Terus yang ini yang tidak kalah penting, privilege menjadi Dewan Kerja adalah kita menjadi terkenal. betul Itu privilege yang tidak terlupakan. kenal bisa jadi 2 mata pisau. Iya, secara tidak langsung kita apa ya, menaikkan rasa kepercayaan diri. Kita sering tampil, sering diundang di berbagai forum, dilihat banyak orang, itu menjadi hal melatih kepercayaan diri kita. Nah, sehingga nanti di pekerjaan atau di pendidikan kita sudah terbiasa dengan berbicara, public speakingnya sudah mantap, berbicara di depan orang banyak tidak nervous. Nah, itu menjadi poin plus, dan poin bonusnya adalah sedikit menjadi terkenal. Dan mudah-mudahan dengan menjadi terkenal bisa membuat kebermanfaatan Iya, bagi betul. sekitar. Lihat singkatan tak di kita. Oh, dua-duanya. Singkat iki. lanjut. Oh ya wes. Tinggal sesi iki. Apa jenenge? Saya jawab Tenda tanya. Oh. terakhir pesan untuk teman-teman penegak Pandegase di Purwosari,
khususnya di teman-teman penegak ya, Pandega, khususnya di teman-teman Pandega. Karena untuk setiap kegiatan dari teman-teman Pandega ini selalu kurang anggotanya. Ya. Kurang anggotanya, Pasti, keaktifannya. iya, keaktifan di kegiatan Pandega ya Kak ya? Pandega, Kak. Tapi ya saya memaklumi hal itu karena di Pandega di Pulau Sari masih baru ya, masih baru lah ini. Di tahun berapa Kak kemarin? 2023. 2023 nggak sih Kak ya? Ya, Kemarin baru kita resmi juga sempat ngobrol bincang-bincang sama inisiatornya di podcast kita sebelumnya itu. Oh iya. Sedikit menarik cerita, sedikit menarik banget Kak, sedikit menarik banget. Bisa dilihat di uploadan kita sebelumnya ya, Racana Arya Prayuda. Ketika aja Racana Arya Prayuda Kuaran Purwosari gitu. Itu ada cerita latar belakang di balik pendirian Racana Arya Prayuda Universitas Widata. Itu ya. Itulah. Eh, jadi mungkin ditambah lah anggotanya untuk ikut kegiatan di Racana? Danau. Selamat berjuang ya untuk menambah anggota. Ini Mantap. sekaligus ya, saya mengapresiasi sekali Arya Prayuda ini salah satu Racana yang baru berdiri dan menunjukkan keaktifannya. Nah, ini salah satu tonggak untuk teman-teman Racana yang lain. Yuk, sebenarnya di Pasuruan kan ada universitas di kabupaten ya, ada PCNU, Ya, terus ada di UNU, di Mangil itu juga ada, di Prigen juga ada, terus apa Sakinah, Anggota Warahmah. Apa? kebidanan Sakinah Oh, di nggak ngerti aku. Kota ya. di mana enggak kabupaten itu. Kabupaten itu juga ada beberapa universitas yang belum membentuk Racana. Arya Prayuda ini salah satu orang Racana pertama di Pasuruan. Keren. Keren sekali. Yang sudah menunjukkan keaktifannya, berkontribusi dalam kegiatan. Ini salah satu bentuk tonggak penyemangat untuk Racana. Gila, keren. Maju terus Racana Arya Prayuda. Oh ya, sekalian promo PAW-nya di Purwosari. Oke. Untuk teman-teman penegak Pandega di Kabupaten Purwosari, kita akan buka PAW di minggu-minggu depan ini. Sekarang tanggal berapa? Oh iya, sampai lupa. 13. 13 ya. 13 insya Allah kita akan buka open recruitment ataupun PAW di tanggal 15 Juli. Nanti setelah ini masuk sekolah. Nah, itu nanti kita open recruitment PAW. Dimulai dari itu nanti kita tutup seminggu yang akan datang. Seperti itu. Jangan lupa teman-teman penegak Purwosari, penegak Pandega ya. Karena di Purwosari ada Pandega juga. Penegak Pandega di Kabupaten Purwosari, kita open recruitment sekaligus PAW di tanggal tersebut. Jangan sampai kelewatan karena pengalaman maupun ilmu yang ada di Dewan Kerja Ranting itu sangatlah banyak dan akan berkesan nanti di hidup kalian semua. Salah tadi yang sudah disebutkan dan disepil banyak banget manfaatnya di Kak Wijaya tadi. Itulah. Yuk jangan lupa join ya. Linknya di bawah ini. Linknya di bawah ini. Semangat editornya. Betul sekali. Oke, kita masuk ke segmen tenda tanya. Netizen ada untuk bertanya. Pertanyaan dari netizen buat Kak Wijaya dan Kak Oji nih udah kita rangkum dari story G kemarin. Ada beberapa. Tuh Kak Wijaya dulu. Tips Kak biar bisa jadi ketua bidang yang baik pada saat mengelola event besar di Ambalan, dari Alvia Puri. Tips untuk menjadi ketua bidang yang baik, yang pertama kita harus tahu tugas dan fungsi kita untuk apa. Misalnya di bidang humas, fungsi kita untuk kehumasan, mulai dari lobbying dan lain-lain. Kalau di bidang perlengkapan kita menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan. Kalau di bidang kegiatan kita mengelola kegiatannya. Kita harus tahu dulu tugas dan fungsi kita itu di sana untuk apa. Setelah itu kita merencanakan step by step, mulai dari pembriefingan anggota, mulai dari penyiapan perlengkapan yang baik. Lalu kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kepemimpinan. Rasa tanggung jawab ini yang paling penting karena sering terjadi ketua bidang ini saat acara atau saat persiapan itu hilang malah. Nah, kan ini harus digarisbawahi rasa tanggung jawab. Setelah rasa tanggung jawab itu ada, baru kita harus memupuk rasa pemimpin kita. Kita harus melit anggota kita harus memimpin anggota kita sesuai dengan tupoksi yang ada. Seperti itu.
untuk Alvia Puri, semoga lancar kegiatannya. Keren. Dapat tips dari ketua DKJ nih, harus lebih semangat berarti ya. Semangat. Semoga lancar. Kira dok dowo buat Kak Oji. Dari Moh Mahrus 73. Waduh. Keren. Kenapa kok mau berorganisasi? Dan yang dipilih adalah pramuka, bukan organisasi lain. Padahal berorganisasi itu bikin capek. Bisa-bisa kepentingan pribadi atau keluarga kalah dengan organisasi. Kak Oji. Gimana? Kenapa? Terlalu panjang loh. Ini Sangat panjang sekali. ini. pertanyaan sulit sekali. Ya. Intinya kenapa memilih Pramuka, pramuka? nggak organisasi lain. Iya, dan kenapa kok sampean mau berorganisasi? Kan organisasi itu Capek, kan ya. capek. Iya. Menyita waktu untuk keluarga. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Makrus ya. Jadi, kenapa kok harus pramuka nggak organisasi lain? Sebetulnya gini, kita masuk di dalam organisasi itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada di organisasi tersebut. Jadi organisasi apapun itu sama menurut saya. Tapi memang di dalam organisasi tersebut nanti dampaknya kepada kita sendiri itu apa. Jadi kenapa kok saya memilih pramuka? Sebetulnya saya organisasi bukan hanya di pramuka saja. Saya kebetulan juga menjadi sekretaris Ansor. GP Ansor. GP Ansor Kak. Oke. Tuh, alhamdulillah di situ, terus di Karang Taruna juga menjadi sekretaris. Terus ada di Ibnu bentar lagi. Itu masih pembentukan. Jadi masih OTW. Terus Udah Ansor kok Ibnu masih. nah, itulah. Jadi udah Ansor tapi kok Ibnu. Nah, karena Ansor saya menjadi rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi karena saya aktif di pramuka jadi gitu, Kak. Awalnya saya di pramuka, tapi Nyebar yang lain. nyebar betul sekali karena Karena itu relasi kan. betul relasi. Karena dari teman-teman atau yang lain ini menganggap saya sudah tahu di organisasi, pernah di organisasi, akhirnya direkrut lah. Ayo sampai melok Ansor. Gitu. Nah, kenapa kok saya milih pramuka? Karena kalau menurut saya sendiri sih ya, pramuka itu sudah cukup kompleks, mulai dari segi keagamaan, masyarakat, sosial dan sebagainya itu sudah kompleks lah Kak. Satu lengkap. paket ya. Betul, satu paket itu. Jadi kalau saya sendiri ya nggak kurang lah, banyak banget ilmu yang saya dapatkan yang nggak saya dapatkan di bangku sekolah. Jadi kayak misalkan kayak tadi relasi, kita kalau diam-diam sendiri di rumah kita dapat apa? Terus juga kalau di luar organisasi, karena pramuka ini kan tingkat tertinggi itu ketuanya langsung presiden ya. Iya. Keren kita ikut pramuka, Pramuka keren itu kan sekali. organisasi pemerintah. Betul. Organisasi Dijamin pemerintah oleh non undang-undang. politik dan sudah ada undang-undangnya. Jadi nyambung dengan perangkat daerah dan pemerintah. Di Kuarda aja langsung bupati ya. Ya, kamar bijapnya bupati. Di Kuarda kamar bidanya gubernur. Di Kornas Pak Presiden. Nah, kenapa aku nggak pilih yang lain aja ya? Kita pilih yang lain, kita kegiatan yang lain juga tetap. Tapi tetap kita berawalan dulu dari pramuka. Dulu di SD ada pramuka, di SMP juga ada pramuka, SMK juga pramuka. Jadi disitulah saya ikut pramuka. Di SMP juga sempat jadi OSIS juga saya Kak. Oh ya. Betul. jadi Cukup OSIS. aktif ya Kak. Oh, Oji. jangan Jangan ditanya. Jadi nggak hanya pramuka aja Kak. Kak siapa tadi? Moh Mahrus 73. Nggak hanya pramuka yang diikuti. Selain pramuka juga banyak organisasi yang diikuti. Kak Wijaya selain pramuka ada Di pramuka, di OSIS, OSIS juga pernah, bahkan pernah di salah satu NGO juga ada. oh, NGO, bahkan NGO. Pengalamannya besar itu pasti ya, ikut NGO ya. Keren. Banyak pengalaman berharga. NGO apa kalau boleh tahu? Di saya tergabung di dalam Child Campaigner Jawa Timur. Apa? Child Campaigner Jawa Timur itu Child sekumpulan pemuda yang sadar akan lingkungan. Oke, keren. Terus atas pertanyaan bisa-bisa kepentingan keluarga kalah dengan organisasi. Alhamdulillah beliau berdua belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Ya, betul sekali. Nah, masa-masa muda itu harus digunakan untuk hal produktif. Manfaatkan peluang yang ada. Betul. Nanti kalau sudah mapan dan sudah banyak pengalaman baru kita
berkeluarga. Wow. Tapi nanti berkeluarga tetap berorganisasi. Iya, Betul. Terus tambahan nggak ya? Jadi untuk teman-teman yang belum berorganisasi ya, kalian harus berorganisasi guys. Karena kenapa? Ibaratnya kita itu wadah lah. Ibaratnya kita itu wadah. Kita menadah air. Air ini ibaratkan ilmu-ilmu yang ada di organisasi. Ketika kita tidak memanfaatkan air tersebut, kita tidak menjadi wadah di sana, dia akan terus meluber, kita terbuang sia-sia. Jadi masa muda kita dengan apa? Masa mudanya kurang bermakna. Betul ya Kak? Tidak ada pengalaman yang berarti untuk digunakan di masa depan. Iya tuh. Jadi untuk kamu mager di rumah, ayo produktif lah. Good. Dari DTL.Andila, Kak, apa tujuan dari pembentukan Dewan Kerja? Udah ya tadi ya, sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan Di tingkat di tingkat kuartir, dan ini tugasnya untuk mengelola, merencanakan dan mengelola pembinaan Negak Pandika di wilayah kuartirnya masing-masing. Selanjutnya buat Kak Wijaya nih kayaknya, dari Farel Akbar Scott. Info lomba antar penegak Pasuruan Kak. Tas GP, tas mari. Ini masih kita pakai kok kaosnya. Kaosnya aja masih. Loh, ini kaos GP juga ya. Ini kaos kontingen, ini Kaos kontingen, ini kaos panitia. GP itu 5 tahun sekali teman-teman. GP itu berlanjut mulai dari GP tingkat ranting, GP tingkat cabang, GP tingkat daerah dan nasional. Di tahun ini ada 2 GP cabang sudah kita lewati. Juga nanti di triwulan 4 Desember atau akhir tahun nanti ada giat prestasi daerah. Kontingen Pasuruan nanti akan diwakili oleh Kuaran Wirati sebagai pemenang dari GP cabang. Oke. Nanti Untuk kan selain GP Kak, selain nggak GP ada ya Raimuna ya. Raimuna itu perkumpulan. Nah, nanti kita tunggu. Nah, ini sebagai salah satu penyerapan aspirasi kami. Nanti akan kita rencanakan kegiatan perlombaan. Oh, oke. Jangan takut tidak ada kegiatan. Pasti ada lah. Pasti ada Ini kegiatan. kayak ini alumni peserta GP nih Kak ya. Iya, Farel sepertinya. Akbar. Info lomba nih Kak. Haus piala ini Kak. Waduh. Haus piala. Apa nggak terima sama kekalahan kemarin? Boleh gitu kan? Nggak ada. Mulai berat. Janganlah. Ya, tapi seneng kalau ada anak muda semangat kayak gini. Iya, ya, pasti. seneng. Itu salah satu penyemangat kami di Dewan Kerja Cabang untuk kita merencanakan sesuatu yang besar. Semoga bisa lancar terus. Terus buat Kak Ozi. Iya, rada abot iki. Apa tuh? Hendra Irawan 777. Tuh Kak Ozi. Share pengalaman horor selama kegiatan DKR. Saya pengalaman horor Kak ya. Heeh. Pengalaman horor. Ada tak? Ada Kak. Ada. Jadi ini awalnya coba-coba enggak. Jadi pernah saya dulu di kegiatan apa ya intinya dulu itu pernah di kegiatan terus kita kan lagi kumpul evaluasi. Kegiatan apa, sorry? Lupa saya kegiatannya apa. Pokoknya di situ pas kegiatan bermalam di situ kita kumpul evaluasi untuk Dewan Kerja nanti evaluasi. Nah di tengah heningnya malam, waduh, Rimbun pepohonan. bener, ini sone cek diganti sih. Soalnya kan di set. Nah, silakan. Jadi di tengah-tengah malam ya, di tengah keheningan ada tiba-tiba ada suara. Ayo kas. Aduh, itu pengalaman horor banget itu kan. Aduh, kalau bendara sudah bilang ayo kas. Aduh, itu sangat horor banget itu Kak. Langsung kita terdiam membeku. Tiba-tiba menghilang. Itu yang ditakuti itu ya. Itu sangat ditakuti itu. Itu Horor banget. Dan biasanya gentayangan tiap bulan. waduh. Apa tiap minggu? Tiap minggu diingatkan. Ayo kas ya. Aduh. Oh, bukannya bendaharanya nikah yang kemarin? Oh iya. Bendaranya nikah ya kemarinnya. Oh, ada bendahara dua. Ada penggantinya, tenang saja. Itu Kak Hendra Irawan, pengalaman horor. Pengalaman paling horor Sama jadi DKR. Bisa ya. Oke. Udah, terima kasih. Udah sejam lebih.
lebih nih kayaknya. Dan terima kasih atas atensinya, terutama buat Kak Wijaya. Terima kasih Terima kasih teman-teman. jauh-jauh dari Pasuruan. Next kalau diundang lagi boleh Kak ya? Boleh, monggo silakan. Bukan hanya Purwosari, kalau teman-teman dari ranting yang lain mau mengundang silakan. Bisa bersurat atau bisa langsung berkomunikasi di Dewan Kerja. Semoga lancar KKN-nya, Amin. kerjanya lancar, kuliahnya lancar, Amin. dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Karena itu adalah momok yang sangat sangat menakutkan bagi kita sebagai orang yang studi lanjut. Terima kasih Kak Ozi. Semoga DKR Purwosari terus eksis, Amin amin amin. terus bisa berdampak untuk penegak pandega dan masyarakat di Purwosari. DKC Pasuruan juga semoga terus eksis di Pasuruan dan bisa berdampak untuk kemajuan pemuda Indonesia pada umumnya. Terima kasih dua-duanya. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.